Oke, ini sudah direkam ya Bapak Ibu. Eh, Hari ini Bapak Ibu, seperti yang dijadwal, kita sebenarnya tinggal satu lagi, yaitu tentang Google Form. Namun Bapak Ibu tadi ada beberapa kendala ya dari Bapak Ibu mengenai pengerjaan tugas. Jadi memang rencananya memang hari ini semua selesai gitu ya, tugas 1 dan 2. Namun jika ada kendala atau apa, kita coba undur sampai besok ya, di hari Sabtu. Nah, mungkin yang kendala utamanya di tugas 2 karena jujur tugas 2 itu memang tadi malam nggak sempat saya edit. Jadi nggak sempat saya edit karena memang jam setengah 1 saya udah tidur, pas pagi langsung naik pompong dari Numbing, sekarang udah ada di Kijang. Dari Kijang siang tuh sarapan sebentar langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi Bapak Ibu, rencana memang saya ingin bekerja sama dengan beberapa dinas agar bisa lebih masif lagi, karena banyak juga dinas-dinas itu pun belum tahu mengenai akun Belajar ID ini. Harapannya ya dengan adanya kerjasama dengan dinas pendidikan, sehingga nanti bisa dibuat pelatihan khusus perwakilan per sekolah. Nah, nanti mungkin dari sekolah akan ada lagi sosialisasi ke guru-guru dan lainnya. Seperti itu. Alhamdulillah responnya baik, hanya saja memang tidak sempat ketemu dengan kepala dinas tadi. Semoga nanti Senin katanya, semoga Senin lah ada keputusan apakah bisa dilaksanakan pelatihan atau tidak dengan dinas pendidikan di Bintan terutama. Untuk di Kepulauan Riau masih di SMA saya masih belum ada kesempatan juga untuk ketemu dengan kepala dinasnya. Mungkin nanti kalau sudah ada kesempatan, semoga bisa lebih ini lagi. Oke Bapak Ibu, di sekarang Bapak Ibu tadi itu ada beberapa pertanyaan mengenai form, karena kita memang bahasanya mengenai form ya hari ini. Jadi dalam pengerjaan tugas itu Bapak Ibu, kenapa saya minta Bapak Ibu untuk untuk daftar di akun Belajar ID itu semua karena akun Rumah Belajar, karena nanti akun itu Bapak Ibu bisa pakai ya. Akun Bapak situs itu Bapak Ibu bisa pakai untuk dalam pengajaran. Mungkin ya beberapa mapel yang Bapak Ibu pegang tidak ada di sana. Contohnya mungkin BK atau ya BK biasanya, terus kemarin itu ada yang tidak ada di sana, tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu tahu gitu caranya bagaimana membuat link dari web tertentu gitu, seperti itu ya. Oh ya, Bu Teni banyak yang belum tahu ya. Ya betul, banyak belum tahu. Memang padahal sebenarnya dari Kemdikbud kemarin ada launching nasionalnya lewat YouTube, disiarkan juga dari Kemdikbud. Hanya mungkin ya karena dari pusat nggak nyentuh ke daerah, makanya lah kami lah ini yang bertugas gitu ya untuk memberikan semacam pelatihan, sosialisasi, sehingga akun Belajar ini bisa dipakai. Seperti itu, karena memang sayang sekali ya, bayangkan Bapak Ibu ini jutaan akun dibuat dan itu khusus untuk pendidikan. Nah, Bapak Ibu tadi pun saya mendapat laporan ada beberapa guru yang tidak dapat ya setelah di-download akun, ternyata nggak ada ininya akunnya. Jadi Bapak Ibu silahkan lapor ke kemarin saya tulis lagi ya, lapor ke ULT .kemdikbud.go.id. Lapor ke sini ya Bapak Ibu jika menemukan kendala, misalkan pas di classroom nggak bisa buat kelas karena memang pas awal milihnya sebagai murid bukan sebagai guru. Itu dilaporkan ya Bapak Ibu. Jadi jangan, aduh nggak bisa, udah aja, jangan ya Bapak Ibu. Konsultasikan. Kalau dengan saya, insya Allah saya bantu juga, sambil nanti boleh diarahkan juga. Terus kemarin pun Pak Ali, Pak Saryali itu adminnya duanya nggak bisa masuk ke admin konsul ya. Jadi dilaporkan saja apa adanya ke tim yang ada di Kemdikbud. Karena memang Bapak Ibu pembuatan akun ini bertahap, pasti bertahap, karena bayangkan ya jutaan orang dibuat dalam satu server di Kemdikbud, mungkin kan satu-satu ada yang terlewat atau apa. Jadi by proses dengan adanya laporan Bapak Ibu itu akan membantu mempercepat sosialisasi, akan membantu mempercepat
semakin banyak lagi akun-akun belajar ID yang bisa disebar ke masyarakat pendidikan, terutama guru-guru ya, yang akan melaksanakan pembelajaran juga murid-muridnya. Ada juga beberapa sekolah yang tidak ada sama sekali Bapak Ibu, pas di download kosong blank gitu kan. Nah itu dilaporkan, nah, alhamdulillah sudah selesai. Oke Bapak Ibu, sekarang kita Dian Budian, oke, ada yang masuk. Kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan tadi itu apa saja ya pertanyaannya? Bentar saya ambil tas dulu. Oke, ada Pak Saina. Sebentar ya Bapak Ibu, mana ya? Ya. Pertanyaannya apa mengenai tugas yang di slide terakhir? Bagaimana cara mengisinya? Slide terakhir tugas 1 atau 2 ya? Oke. Saya tugas 2. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah dalam penggunaan ini G Suite Google Meet, Bapak Ibu bisa setting ya. Saya share screen dulu. Udah melakukan presentasi, oke. Ubah tata letak dulu. Ya, Bapak Ibu dalam setting kan Bapak Ibu kemarin ada yang aduh Pak putus-putus atau apa gitu ya. Bapak Ibu coba lari ke pengaturan di sini ya. Dari sini lari ke setelan. Nampak ya Bapak Ibu ya? Oke. Dari setelan Bapak Ibu bisa set, oh suaranya nggak ada, cek apakah mic-nya yang mana yang dipakai. Nah, kalau misalkan ini bergerak berarti mic-nya respon. Tapi jika ini datar-datar aja kayak gini, nah, berarti tidak ada respon, ya. Seperti itu. Terus di sisi video, nah, Bapak Ibu, tadi saya kan pas masuk kuning ya, karena saya pas masuk kameranya berasal dari Droid Cam. Itu aplikasi kamera yang mana itu untuk mengaktifkan kamera dari handphone. Jadi Bapak Ibu bisa memakai, oh laptopnya nggak ada kameranya, bisa memakai kamera handphone gitu ya, sebagai webcam. Iridium Cam webcam juga sama, cuman di sini jadi saya tadi mengubahnya menjadi Lenovo isi kamera. Nah, Bapak Ibu untuk mengatur resolusi, nih, ini ada pengiriman, ada penerimaan. Jika pengiriman berarti dari kita yang dikirimkan, gambar kita yang nampak. Oh, kira-kira perlu nggak gambar Bapak Ibu diterima baik oleh saya? Misalkan foto Ibu pengen glowing gitu, bukan glowing, pengen terlihat lebih nggak ada jerawatnya atau apa gitu ya, atau apa ingin terlihat buram atau apa, itu bisa disetting. Jadi kalau misalkan bandwidth Bapak Ibu kecepatannya rendah, Bapak Ibu bisa mengklik di sini, ambil yang ini aja 360p. Nah, di sini saya kenapa? Saya ingin kunci ya karena saya sekarang eh, bentar, lagi presentasi, jadi saya pakai definisinya definisi tinggi, ya Bapak Ibu. Karena saya lagi presentasi, gitu ya, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa juga mengaturnya secara otomatis. Nah, kalau misalkan ini standar yang diterima tinggi standar atau satu video dalam satu waktu atau hanya audio saja. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada gambar, cuman ini aja audio aja. Tapi kemarin sih saya buat settingnya seperti ini dan penerimaannya saya buat 360 sih, ya. Tapi nanti saya buat seperti ini kemarin. Alhamdulillah bagus. Tapi kalaupun tidak, Bapak Ibu merasa cukup, Bapak Ibu cukup dibuat otomatis saja. Oke. Nah, ini untuk kontrol ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuka kelas,
Nah, kontrol akses cepat ini kan saya hilangkan. Nah, ketika saya hilangkan, ini penyelenggara harus bergabung terlebih dahulu. Jadi, siswa kita tidak bisa memulai kelas tanpa kita yang mulai. Seperti tadi Bapak Ibu kan masuk nunggu saya dulu ya, baru dibukakan pintu lah istilahnya gitu. Nah, kalau misalkan kita ini dicek, diaktifkan, maka siapapun bisa memulai rapat, bisa memulai pertemuan. Ya, seperti itu. Jadi terus tadi ya izin, siapa saja harus meminta izin bergabung. Jadi ada yang bergabung notifikasi. Itu untuk memastikan bahwa ini benar nggak sih siswa kita atau bukan gitu ya. Seperti itu. Nah, itu barangkali, jadi ini yang ada dalam pengaturan ketika Bapak Ibu ingin memulai sebuah pertemuan. Nah, untuk membagikan, ini lagi Bapak Ibu misalkan lagi lagi presentasi. Bapak Ibu tinggal ke sini, ya. Bapak Ibu, saya pun bisa mengirimkan lampiran ke Bapak Ibu dalam lampiran yang ada di Google Calendar. Jadi kan kemarin di Google Calendar itu kita ketika buat pertemuan di bawah ada notifikasi pemberitahuan, di bawahnya ada lampiran. Nah, nanti tuh munculnya di sini ketika lampiran itu ada. Nah, ininya linknya ya Bapak Ibu, ini yang bisa dibagikan, tinggal klik salin info akses pun bisa. Kirim aja ke anak-anak kita seperti itu. Oke, Pak Tatang. Nah, terus Pak Sainal kemarin bingung mana untuk matiin pertemuannya ya. Sampai 8 jam ya loh, subhanallah sekali Pak Sainal. Jadi ada di ruangan selama 8 jam dari jam 1, siap-siap jam 9 ya Pak Sainal. Jadi Bapak Sainal cari nanti bisa ditarik dari atas itu ada, kalau di handphone itu ada warna merah. Nah, jadi Pak Sainal tinggal klik yang ini gambar telepon ini, ditutup panggilan. Seperti itu. Pak Sainal kira-kira bisa nggak Pak Sainal? Pak Sainal sedang ada di ruangan kan? Oh iya. Oh, Pak, mohon izin bertanya, kalau dalam Google Meet apa bisa dijadikan berkelompok Meet-nya? Bisa, Bapak Ibu. Jadi bisa breakout room. Hanya fitur breakout room itu harus pakai add-on, kalau nggak salah. Coba kita cari ya. Harus pakai add-on. Oh dia di sini. Ada nggak ya? Kita coba cari ya sama-sama. Kemarin saya pernah lihat sih, cuma saya nggak pakai karena kelas saya sedikit, cuma 10-12 orang. Ngajarnya sedikit, jadi nggak saya pakai. Coba kita lihat ya. Breakout. Ini ada ya Bapak Ibu, Google Meet Breakout Room. Bapak Ibu bisa memakai ini, atau ini Meet Plus for Google Meet. Nah, ini bisa dipakai untuk apa ya? Kita klik saja. Untuk membreakout room ya. Seperti itu. Ini ada contohnya. Barangkali mau ditonton, kita tonton dulu sebentar. Sebentar saja ya Bapak Ibu. Ini biasanya dia gratis ini Bapak Ibu, tapi kalau mau fitur yang lebih lengkap biasanya bayar. Tapi untuk keperluan breakout room kayaknya nggak terlalu yang lebih advance, cukup yang biasa aja. Nanti ini ada konsolnya nih. Ini ada tombol plus, kayak gitu tampilannya. Nah, gitu ya. Ada juga emoji. Tuh ada emoji kayak gini. Yang bisa ngechat privat, jadi kita biar yang lain nggak nampak. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal ke ekstensi di setting. Di sini ada setelan. Bapak Ibu cari ekstensi. Nah di sini ekstensinya namanya Meet Plus for Google Meet. Seperti itu ya Bapak Ibu. Hmm,
Oke, whiteboard yang dingin ini apa bisa digunakan untuk membantu? Bisa, bisa Bapak Ibu bisa dibantu untuk menjelaskan materinya. Maksudnya tuh di memakai apa tuh pena apa tuh yang buat ini ya menjelaskan bisa juga kayak gitu ya. Oke, itu paling ada lagi ya. Nah, Bapak Ibu, kalau di ini di form, nanti kita lihat di form itu seperti apa? Karena kan memang kita materinya sekarang Google Form ya, Bapak Ibu. Oh, Madlina, Bu Madlina ya, nyoba. Oh ya, tabletan bisa, bisa Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini udah di ini ya. Sini saya kasih yang versi lengkap. Jadi kemarin kan yang ditugaskan cuma sedikit. Jadi tadi ada yang tidak bisa memuat video terutama ya. Ini adalah survei. Terus ini adalah membagikan akses. Ini udah banyak notifikasi ke saya ya mengenai ini. Jadi bisa di apa ya kita lihat nanti lah ya. Nah ini ya pilihan ganda satu video satu pertanyaan. Tadi ada yang nggak bisa dibilang di bagian insert video. Kita coba buat formnya. Kita coba di sini aja. Kita ambil yang blank aja ya. Kita kasih judul. Coba form. Aduh, salah ya. Apa mau samain aja ya kemana tujuan. Kita misalkan buat pilihan ganda. Kemarin Medan, Bandung, Padang, kita mau ke Batam. Nah, misalkan seperti ini ya. Seperti itu. Terus tambah lagi. Kita coba bisa apa tidak ya. Ini saya gunakan laptop yang lain ya Bapak Ibu. Yang beda dengan yang kemarin. Kita coba cari misalkan Bandung. Ini udah. Klik. Pilih. Udah deh. Seperti itu Bapak Ibu. Langsung masuk. Yang nggak bisa, yang nggak muncul apanya? Coba dicek yang atau boleh di share screen Bapak Ibu, saya yang udah ngizinin. Oh ya, Bapak Ibu boleh Bu Sri atau Bu Asmiati boleh share screen biar kita semua nampak di laptopnya. Iya, Bu Asmiati boleh share screen biar semua saya pun biar kita semua lihat gitu ya seperti apa bentuknya. Kalau oh ngupload gitu ya, ngupload di YouTube gitu, Bu Widiana. Ini share screen-nya Bapak Ibu ya, biar kita sama apa sama-sama lihat. Berarti yang lain sudah ya? Tadi ada beberapa yang belum. Oh, Pak Saryali. Ya, saya boleh coba Pak. Boleh Bu Sri, nggak apa-apa. Kita sama-sama biar apa kita letak masalahnya. Kalau misalkan problemnya di sistem, nanti kita bisa coba ya hubungi ULT itu untuk memperbaiki.
Oh gitu. Boleh Bu Sri, silahkan. Kita tunggu Bu Sri ya. Share screen-nya ada di bawah ya Bu Sri ya. Saya tutup dulu ya share screen saya. Silakan Bu Sri, saya udah tutup share screen saya. Ibu klik presentasikan sekarang di bawah. Oke, silakan Bu Sri. Bu Sri ada suaranya? Oh, iya. Oh, itu sistemnya, Bu. Bisa saya share, Pak? Boleh, boleh. Silakan. Tapi gimana share-nya nih? Di sini saya nggak ada muncul. Udah, Bu, sudah muncul di kami. Jangan dimatiin lagi, Bu. Udah. Udah, Bu, udah. Oh iya, iya, oke. Kita sedang melihat punya Ibu kok. Kau tahu siapa itu? Oh, ini Pak. Oh iya, mic-nya nggak bisa Bu Sri ya, nggak apa-apa. Bu Asmiati silakan Bu Asmiati. Ya ini Pak, ini saya coba masuk YouTube. Bentar Bu, Ibu belum share screen Bu. Sekarang tadi udah dimatikan dari Bu Sri, Bu presentasikan coba Bu di bawah kanan. Klik presentasikan. Sekarang Ibu klik layar aja. Udah kelihatan Pak? Belum Bu, belum. Waduh. Sudah Bu, di bawah diklik presentasi sekarang udah. Sudah. Ya. Di present now, nanti pilih layar. Your entire screen kan? Iya. Di oke kan, diklik oke kan. Leletnya ini. Oh iya. Ini Pak, sudah bisa lihat? Belum Pak, masih proses mungkin kita belum masuk. Tadi yang berhasil Bu Sri ya. Iya Bu Sri, cuman nggak ada mic-nya katanya. Saya belum bisa lihat, belum bisa upload Pak. Iya. Masih belum ya Pak? Belum Bu, belum. Waduh, itu saya udah share juga di WA. Hasilnya yang yang saya. Itu katanya Bu, videonya bisa dinyalakan Bu Asmiati, videonya bisa dinyalakan. Oh, ya videonya ya, oke. Oh ya, sebentar. Mana? Berat sekali. Belum. Bentar ya Pak. Boleh. Ini jaringannya lelet sekali, aduh pusing. Saya cancel dulu, saya hidupin kameranya. Apa tugasmu? Udah dikirim? Terus Ibu bilang? Oke, kamera sudah. Sudah kelihatan Pak? Belum ya? Belum. Oh iya, kamera saya juga masih belum on tuh. Oh iya. Aduh, leletnya. Iya Bu. Ini yang komen lama, yang komen itu ada ini. Yang sembari itu kan belum ada. Sembari itu harusnya saya kasih ke mamanya ya. Kalau ini apa Bu, selain Bu Asmiati, Bu Widiana juga ada tuh? Oh udah ada tuh Bu. Kemarin bilang oke, baru saya bilang saya tinggal. Saya bilang buat sini bisa. Nanti supaya sampai di rumah kamu bisa nih. Kamu jadi lama. Iya. Sudah Pak? Bisa lihat? Sudah. Wajah Ibu ada sih.
Tinggal Belum screen-nya bangun. yang belum. Oh iya, saya sudah masuk ke itu, ke yang itu tadi, yang saya bilang saya buka di Google Form-nya, udah saya buat, kemudian saya pilih untuk insert video, add video, kemudian YouTube. Ya. Belum bisa sepertinya, tuh masih video not found. Not fun ya. Video not found. Oke. Belum bisa lihat ya, Pak? Belum bisa, Bu. Bapak, Belum saya bisa nggak ya? bisa share screen, tapi saya tunjukkan di sini. Oke. Bu Asmiati, saya izin kita ke Bu Widiana dulu ya, Bu Iya, Asmiati. siap. Oke, makasih ya, Bu. Siap. Itu Sama. Langsung kasih ini jadi masalah karena apa? Nanti insya Allah ini sore. Sorry, saya pin dulu punya ini ya. Punya Bu Diana. Bu Wid gimana? Itu gak nampak. Namanya Saya ini. Kan ibu tinggal cek ke atas. Ini mau Coba bisa nggak cari video yang lain, Bu? Oh iya. Oh, Bu mau nyari apa mau ini linknya ya? Mau nyari linknya ya? Oke, silahkan. Video apapun lah ya, Bu. Jangan. Oke, apapun saja. Oh, jangan yang itu, Bu. Yang lain, Bu. Belum di copy. Yang lain ya, Bu. Yang lain. Oke, satu aja ya, set. Oke. Bu, gak nampak, Bu. Oke, coba setelah itu diklik bawahnya nggak bisa, Bu, yang bawah. Dipilih, select. Google. Kurang nampak, Bu. Video yang Anda. Kata-katanya kayak gimana ya itu ya? Apa ya? Bapak Ibu sudah diupdate, Bu Widiana sudah diupdate belum Chrome-nya? Coba cek. Bentar. Oh iya, silakan. Sudah kira-kira ya, tolong dicek. Sudah diupdate apa belum di setelan? Nah, di sini ya titik 3 di setelan, Bapak Ibu. Tinggal di tentang Chrome. Nah, di sini sudah versi terbaru belum? Nah, ini belum nih, update hampir selesai, luncurkan kembali Google. Nah, ini belum, saya punya yang di laptop ini belum update. Coba Bapak Ibu yang kalau di update ada perubahan atau tidak? Oh iya. Oke. Bentar ya. Oke, di sini, oh ini karena saya pinnya jadi ada di sini terus saya unpinnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal diklik 3 udah update apa belum? Ya, di sini titik 3 setelan udah update atau belum?
Ya, jadi Bapak Ibu kalau bisa diupdate aja sehingga nanti dapat pengaturan yang lebih sempurna di baik di Google Meet atau di form atau yang lainnya. Nah, Bapak Ibu jika kendala memang tidak bisa sama sekali, Bapak Ibu boleh nggak apa-apa pakai akun Gmail biasa untuk form yang insert video. Tapi dicoba dulu diupdate dulu ya Bu, apakah bisa atau tidak. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi ada pilihan ganda. Bapak Ibu mungkin ada yang belum pernah, saya ingin nanya. Ada yang belum pernah ujian, tes, survei memakai form, Google Form? Ada yang belum pernah? Coba Bu Diana udah, Bu Dian udah. Ada Bu Tani sudah, Bu Sisi sudah. Sudah diterapkan sekolah sip, sudah pernah. Sudah Pak. Oke, berarti memang bisa ya Bapak Ibu buat penilaian baik di penilaian dalam bentuk apa ya dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk esai ya. Nah, Bapak Ibu di sini di form ini kalau yang tadi akun yang tidak bisa insert video, nanti solusinya coba dulu dengan update dari Chrome-nya ya. Atau coba juga di laptop lain yang mungkin yang terbaru boleh dicoba gitu ya. Nah, kalau ini sih ya bisa ya. Kalau tidak masih tetap tidak bisa, baiknya dilaporkan saja ke WLT kendala ketika menggunakan apa video. Atau kita coba cara yang tadi ya. Kita coba cara yang tadi. Katakan tadi dari URL ya. Apakah ini sama tidak bisa atau bisa? Kan ini saya langsung cari bukan dari URL ya. Kita coba dari URL. Misalkan YouTube. Oh ini tontonan anak saya semua ya. Misalkan berita terkini. Belajar ID aja. Belajar.id. Oh, ini akun pembelajaran sekalian iklan akun pembelajaran. Coba. Kayak gini ya. Bisa sih. Bisa juga. Harusnya bisa juga sih. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu coba saja tadi diupdate dulu Chrome-nya. Setelah itu kalau masih tetap nggak bisa, dilaporkan aja ke wlt.kemdikbud.go.id seperti itu. Ya, kalau pakai URL, kalau misalkan di searching langsung di videonya bisa nggak, Bapak Ibu? Bu Widiana atau siapa? Oh, tadi insert video, tapi kalau misalkan poin nilai Bu Dian tadi ya, coba cek dulu di pengaturan formnya udah jadi kuis atau belum. Cek dulu ya. Karena kan kalau misalkan ini defaultnya kan bukan kuis ya. Jadi cek dulu di sini. Nah, di setting. Ada yang masuk kayaknya. Ya. Oke.
Coba di setting di sini ya, di gigi roda, ya di gear. Terus Bapak Ibu di quiz, jadikan quiz, baru nanti nilainya muncul. Ya Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah pastikan ininya batasinya di unchecklist ya Bapak Ibu. Barangkali nanti Bapak Ibu ketika membagikannya ke luar SMA, ke SMP, ke SD, kalau ininya nggak di checklist, kalau di checklist berarti dibatasi. Jadi jangan dibatasi aja, dihilangkan checklistnya. Kayak gitu. Terus ada lagi. Tadi saya buat juga sama essay video untuk pilihan dan essay, ada poinnya untuk video tidak ada. Oh iya ya. Tapi udah dibuat kuis ya. Kalau saya sih kemarin berhasil. Coba ya kita. Coba kita. Kita ini dulu. Masukkan dulu kuisnya. Kemarin saya udah bikin kuis. Opsinya. Berarti. Misalkan ya. Muncul Bu, di bagian mana yang tidak muncul kira-kira Budian? Kalau misalkan video Bapak Ibu kan ini videonya, dia seperti ada di bagian bawahnya lagi gitu. Jadi tidak di sini, tapi di sini. Ada bagian lagi. Oh, nanti bisa dicoba sekarang nggak Budian biar yang lain ikut juga belajar. Give Akbar. Dicoba ya. Oh, Bu Asmianti sudah share. Kolom search tidak berfungsi, Pak. Search-nya tidak berfungsi. Pas buat itu blank atau dari template ya? Saya copy URL. Maaf tadi menu update di mana? Oh, di sini Bapak Ibu. Di titik 3, terus di setelan. Tunggu. Ada yang masuk. Di bagian tentang Chrome. Ini versi 32 bit ya Bapak Ibu. Kalau bagus yang versi 64 bit. Tergantung laptopnya. Kalau ini laptopnya memang 32 bit. Di sini ya Bapak Ibu tadi di roda gigi, di gear ya, gear, terus di ke bawah ke tentang Chrome, lalu ke sini. Kayak gitu. Ada lagi pas mau video. Research-nya tidak berfungsi ya. Nanti coba ya saya. Oke. Nah, boleh saya apa ya? Boleh saya pinjam dulu akunnya biar saya coba di sini. Japri aja ya. Kalau Bapak Ibu ini japri aja ke saya. Boleh dijapri ke saya akunnya biar saya coba punya siapa aja.
Eh, saya juga penasaran karena seharusnya sih bisa ya Bapak Ibu. Ya saya bisa upload video. Yang nggak bisa ya, yang nggak bisa silahkan japri ke saya biar nanti saya bantu. Bukan bantu ya, saya coba juga di sini gitu. Terus Bapak Ibu bisa lihat kira-kira seperti apa. Oke Bu Sri nih Bu Sri. Oke. Saya coba di browser yang lain deh. Terlihat Bapak Ibu. Bentar ya. Oke. Izin saya ke sini dulu. Sebentar. Tadi Bu Sri Utami passwordnya udah dikirim ya? Oke. Saya coba dulu di form. Drive aja. Sebentar ya Pak, Bapak Ibu kita coba dulu apa yang kenapa sampai tidak bisa. Oke, saya ganti akun dulu dengan akunnya Bu Sri ya. Bu Sri. Oke, ini saya udah di akunnya. Iya betul. Oke, iya kayaknya betul Bu Sri punya Bu Sri dan teman-teman yang lain yang ada kendala memang dari akunnya. Jadi Bapak Ibu fix ya silahkan laporkan ke OLT kendalanya. Kalau bisa di screenshot. Kalau ada bukti videokan. Maksudnya di screen recorder ya. Dan dilaporkan ke OLT kendala yang dihadapi.
Ya, sepertinya memang dari akunnya saya coba di laptop saya ya. Saya menggunakan dua akun berarti ya ini. Akunnya Bu Sri tadi dengan akun saya bisa, tapi akun Bu Srinya yang nggak bisa. Oke, oke itu ya untuk sementara tugasnya yang tadi yang Bapak Ibu yang mengalami kendala tersebut bisa menggunakan Gmail biasa ya di bagian itu. Terus ada lagi ya. Oke, rekapan pesan konfirmasi ya sudah. Terus responsit. Nah, jadi Bapak Ibu kita coba pemberian akses juga pengiriman form. Nah, ini ya Bapak Ibu di form, Bapak Ibu pastikan ketika menggunakan form itu jangan membagikan dari Drive. Jangan membagikan form dari Drive, dari Google Drive. Nah, di sana ketika Bapak Ibu membagikan dari Google Drive, itu aksesnya kolaborasi. Aksesnya jadinya kolaborator, bukan ngirim formulir. Begitu ya. Kita lihat di sini kan coba. Nah, biasanya kan kalau kita ngirim, itu kita kirim ke sini ya. Terus ambil link di sini. Terus dari sini dikirim ya, agar yang lain bisa mengisi. Nah, seperti itu betul. Mana formulirnya, kirimnya kayak gitu caranya. Tapi jangan sampai mengirimkan lewat Drive, Bapak Ibu ya. Mengirimkan Drive dari mana maksudnya? Nah, ketika ini, oke. Nah, misalkan kayak gini ya Bapak Ibu. Ada dua. Nah, misalkan klik kanan. Nah, Bapak Ibu jangan membagikan dari sini. Ya, atau dari sini coba kita lihat. Agak loading. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kayak gini jadinya nambah kolaborasi gitu. Nah, jadinya kan kayak gini editor langsung. Terus diklik di sini. Nah, ada nggak pilihan hanya view atau nggak ada Bapak Ibu? Jadi ketika Bapak Ibu membagikan, makanya di screenshot itu di kertas kerja itu membagikan lewat formnya langsung, tidak melewati Google. Jika melewati Google Drive, akhirnya itu kita nambah orang untuk sama-sama ngedit gitu. Untuk kolaborasi ngedit formnya, bukan untuk mengisi dari form tersebut. Seperti itu. Ini yang kebanyakan luput ketika mengerjakan atau mengcopy link pada form seperti itu. Nah, di Google Form sendiri Bapak Ibu ada yang mengalami kendala atau hanya video saja yang tadi? Boleh dituliskan. Kendalanya di mana kalau ada? Ada lagi? Tidak ada lagi ya. Sudah. Kalau sudah selesai, sudah bisa, Bapak Ibu bisa klik sudah ya. Klik sudah. Diketik sudah yang mana gitu. Sudah apa? Sudah biasa, sudah bisa misalkan. Sejauh ini hanya video. Oke, ada yang lain? Ya, Bu Asmiati tadi ya belum ya, Japri ya. Nanti saya cek lagi. Berarti sudah. Nah, Bapak Ibu jika sementara sudah oke sih Bu Sri. Ada lagi? Jadi hari ini kita membahas tentang form saja ya, juga beberapa kendala terkait pengerjaan tugas.
Ya. Nah, Bapak Ibu, di form Bapak Ibu pun tadi kan ya ngirim formulir, Bapak Ibu bisa untuk meminta akses tadi, ya. Meminta akses artinya menambah kolaborator ya, kayak gitu. Nah, nambah kolaborator dari sini bisa atau dari Google Drive bisa ngirim ke orang. Untuk apa kolaborator? Untuk tadi mengedit, misalkan Bapak Ibu guru sejarah, kayak saya guru sejarah ada, misalkan ada 3 orang. Nah, mau bikin soal, nah, mau rempuk nih kira-kira soal yang bagus yang kayak gimana. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa menambahkan kolaborator di sini. Ini sama ya, hanya editor. Sama kan tampilannya Bapak Ibu ya. Kayak gini jadinya seperti ini, dia ke bawah. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi terakhir yang Budian, apakah sudah bisa atau belum ya? Sudah dicoba Budian? Budian hadir Budian? Budian kayaknya tidak ada ya. Coba kita lihat. Oh, sudah keluar. Oke, oke. Oke, Bapak Ibu, ada lagi terkait kendala jika tidak kita akhiri sesi pertemuan hari ini. Oh ya, tadi ada yang nanya slide terakhir. Slide terakhir bagaimana cara ngisinya? Ini ya. Nah, ya ini. Ini ya. Eh, responsif. Bapak Ibu isi dulu. Misalkan saya Bapak Ibu minta ngisi ini ya. Nanti kita lihat sama-sama praktek. Oke. Saya hapus dulu ini. Izin beralih Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi ada banyak. Siap, terima kasih mengingatkan. Maaf yang saya tanyakan itu
Sekarang udah ada, Bu? Halo, halo? Udah ya? Oke sih. Ya, bagaimana tuh bedanya Google di Classroom tugas dengan tugas quiz? Nah, jika tugas quiz itu nilainya bisa langsung impor, Bu. Jadi kita nggak usah lagi buka lagi penilaian seperti itu. Cuman memang dari tugas quiz itu nanti ada formnya dari situ. Jadi Bapak Ibu tulisnya di situ, ya. Nah, nanti ke depan saya udah share ya di grup beberapa fitur. Katanya akan ada juga algebra quiz kalau nggak salah, quiz aljabar ya. Jadi nanti di form itu bukan hanya dari formulir, tapi akan ada namanya algebra quiz untuk mengakomodir dari guru matematika. Kalau tidak salah seperti itu, seperti yang kemarin disampaikan ketika seminar di Google di YouTube. Oke, tadi yang nanya itu adalah bagaimana di tugas terakhir ya. Coba lihat praktek 2 ya. Yang benar deh yang ini. Oh, bukan yang ini. Oh, maksudnya tuh di panduan ya Bapak Ibu. Hanya sampai situ aja Bapak Ibu, sudah di respon sheet aja. Hanya respon sheet untuk di sini, slide 28 ini nggak usah. Ini yang penting, ini tuh saya kan dari Google Master, jadi yang ini tidak usah, itu hanya keterangan saja untuk Google Certified Educator, kayak gitu. Ini Bapak Ibu cukup sampai kalau di panduan slide 327 saja ketika membagikan respon sheet, kayak gitu. Ya. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, ada lagi sebelum saya tutup dan Bapak Ibu fokus mengerjakan tugas? Oke. Gimana Bu Atik? Oh, yang algebra tadi, ya nanti dari Google akan dibuatkan tugas quiz, kan ada Bapak Ibu, kalau klik tugas quiz, jadinya kan itu adalah form, Google Form. Nah, nanti akan dibuatkan juga namanya algebra quiz, formnya nanti dari matematika kalau nggak salah. Nanti itu masih dalam bentuk rilis ya Bapak Ibu, jadi belum tersedia sekarang, jadi mungkin nanti akan ada rilisnya lagi mengenai algebra quiz di tahun 2021. Kalau kopas pertanyaan tapi potongan ayat bisa nggak Pak? Soalnya saya kesulitan biasanya insert gambar. Kopas pertanyaan tapi potongan ayat, ya berarti kita harus potong satu-satu Bapak Ibu. Potong satu-satu ayatnya. Saya pun kemarin kimia kayak gitu juga. Kalau misalkan Bapak Ibu pandai dengan equation, bisa pakai equation Bapak Ibu. Ya, bentar ya Bapak Ibu izin. Ini memasang apa nih? Memasang agak susah, nggak apa-apa lah. Agak susah. Ya, ada lagi kalau kopas. Oke, baik pertanyaan. Oke, sip. Kalau tidak ada lagi, saya tutup ya untuk sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan. Saya pun di sini belajar. Ini mungkin adalah pertama kali juga saya menjelaskan kepada banyak guru ya mengenai bagaimana caranya belajar menggunakan belajar ini. Semoga semakin banyak lagi Bapak Ibu yang menggunakan belajar ini. Jangan lupa juga di sekolahnya dikasih tahu Bapak Ibu ya guru-guru yang lain agar mengaktifkan. Insya Allah nanti kalau ada pelatihan lagi saya kabari lagi Bapak Ibu, karena insya Allah nanti dengan para duta ramah belajar yang lain, dengan Pak Sumadi, dengan Pak Fauzan, kami akan berencana juga membuat pelatihan yang sama. Hanya memang
untuk yang belum mendapat pelatihan. Gitu ya. Untuk sertifikat, Bapak Ibu sertifikat nanti hari ini untuk link daftar hadir lain lagi, beda dengan yang kemarin. Jadi nanti saya kasih linknya di Classroom, Bapak Ibu cek saja di Classroom. Untuk daftar hadir hari ini sebagai laporan, saya telah memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, terima kasih juga Bapak Ibu, ya Pak Seno, Pak Ade, jadi siap. Ya, mungkin ada testimoni mungkin dari Bapak Ibu, boleh menghidupkan mic-nya 1 orang atau 2 orang. Bagaimana pengalamannya belajar ID ya selama sekarang dari awal kita ketemu di hari Rabu sampai sekarang. Saya Pak. Boleh Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahriali dari SMP Negeri 29 Batam. Terima kasih banyak atas ilmu baru yang diberikan. Pada kesempatan ini sangat luar biasa sekali. Pak Nurjaman menyampaikan materinya sangat detail sekali di bagian-bagian belajar.id itu yang tersembunyi, yang sebelumnya kita tidak tahu, dan itu sangat membantu kita semuanya. Dan alhamdulillah kami di sekolah ini semua guru kami itu ada 10 orang yang ikut, dan insya Allah kita memberikan tugas kepada guru-guru tersebut untuk melakukan implementasi atau pengimbasan ke guru-guru yang lain. Insya Allah seperti Alhamdulillah. Selamat semangat. Kebetulan tim gugus tugas COVID-19 Kota Batam, Dinas Pendidikan turun, dan saya presentasikan tadi untuk pembelajaran tatap muka ini kita menggunakan akun belajar.id secara daring di rumah, kemudian secara live mengajar tatap muka langsung di kelas, karena anak kita tidak perlu lagi belajar meminta link atau dibatasi ruang dan waktu dengan belajar menggunakan belajar.id. Dan selain itu, dengan pertambahnya ilmu yang diberikan oleh Pak Nurjaman, akhirnya akan nampak seperti Google belajar.id ini indah gitu. Dengan ilmu yang terselip-selip itu kami dapatkan, akhirnya tambah indah belajar.id itu. Yang awalnya kita cuma ilmu-ilmu dasarnya saja yang kita dapatkan secara garis besar. Dengan pelatihan ini, sekali lagi kami dari sekolah pada khususnya dan pada umumnya guru-guru Kepri yang hebat ini yang mau maju bersama, kami lebih paham secara detail titik-titik yang tersembunyi itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, sukses untuk Bapak dan keluarga, serta sukses untuk kita semua guru-guru hebat Kota Batam. Terima kasih Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak Sahri Ali. Oke, sangat senang sekali ya Bapak Ibu, karena memang saya dari level kemarin level 4 saya berbagi kepada banyak sekali teman-teman. Mungkin di sini pun ada Bu Marlina kemarin jalan-jalan ke SMP 2 Bintan, ngobrol sharing sama teman-teman di sana luar biasa. Alhamdulillah jika memang sudah bisa bertransformasi dengan menggunakan belajar ID, karena ini adalah salah satu praktek baik ya, atau kebijakan yang sangat baik dari Kemdikbud memberikan belajar ID ini kepada kita. Karena bayangkan kemarin saya bilang di awal, email ya yang setiap kali itu ada yang harus ganti-ganti, bahkan sampai 10-20 email hanya untuk bikin kelas gitu ya, ngumpulin tugas siswa kita. Sekarang kita nggak usah mikir lagi kayak gitu, cukup fokus saja ngasih tugas, fokus saja mengajar. Jadi untuk urusan kapasitas, urusan lainnya itu udah dibuatkan oleh Google. Nanti mungkin akan terus bertransformasi Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran ini diterapkan, belajar ID diterapkan baik di lingkungan terkecil sekolah, bahkan mungkin di sekolah-sekolah di seluruh Kepri pada umumnya. Saya berharap nanti kita ada ketemu lagi di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Semoga ya Bapak Ibu kita bisa bertemu lagi. Nanti pun
kalau ada info dan lainnya, saya akan sharing juga kepada Bapak Ibu di grup. Mohon kita tidak putus silaturahim ya, Bapak Ibu, kita tetap keep kontak. Kalau misalkan ada apa ya info-info dan lain, pokoknya saya akan bagikan di grup yang telah kita buat seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya selama 3 hari ini dengan Belajar ID. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.